Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Majelis Jemaat GKI Sangka Solo mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi umat yang hadir di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah onsite yang pertama ini, dan sekaligus juga ibadah HUT yang ke-32. Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang terus membaharui diri. Saat ini kita semua juga sedang bergumul di tengah situasi pandemi dengan segala dampaknya. Kita bagaikan bahtera di tengah samudera dengan badai yang menderu. Dan GKI dipanggil untuk tetap menjadi alat berkat di tengah ujian yang berat. Kita tidak boleh berhenti, tetap memberi arti bagi dunia ini. Pergumulan berat ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaharui diri. Dan kita memohon kepada Tuhan agar Ia menolong kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di tengah dunia ini yang sedang berubah ini, kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri, ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemampanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Semua diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada saat ini akan dibacakan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-36, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku
Allah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tetaplah bersama-sama dengan kami dan bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu juga yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan akan dilandaskan pada Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang setia merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 bulan kita tidak bertatap muka. Dan pada hari ini kita bersyukur karena kita dapat kembali melakukan ibadah tatap muka di tempat ini, meskipun tentu dengan pembatasan-pembatasan, dengan aturan-aturan yang ketat, itu semua adalah demi kebaikan, demi keselamatan, demi kesehatan kita semua. Saudara yang saya kasih, dan dalam ibadah on-site atau ibadah tatap muka pertama ini, kita selenggarakan sekaligus juga kita memperingati dan merayakan 32 tahun penyatuan GKI. 3 sinode GKI, GKI Jabar, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur disatukan menjadi satu sinode yang utuh. Dan perjalanan penyatuan itu sudah berlangsung 32 tahun lamanya. Maka tema pada tahun ini yang ditetapkan adalah bahwa sebagai gereja kita harus terus-menerus membarui diri. Kenapa demikian? Karena kita hidup atau gereja berada di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Seringkali perubahan tidak dapat kita antisipasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan saat ini kita
berada dalam situasi yang betul-betul tidak pernah kita duga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pada akhir tahun 2019 maksud saya, berpikir bahwa tahun 2020 kita akan menghadapi wabah yang sedemikian mencekam. Tidak ada seorang pun yang berpikir demikian. Dan kemudian dalam tempo yang relatif singkat 4 bulan atau 5 bulan, wabah ini membuat seluruh dunia porak-poranda, morat-marit semua. Kehidupan begitu berubah, semua hal harus diubah, termasuk juga beribadah. Dan baru kali ini kita mengalami bagaimana ibadah dilarang. Dan tidak ada yang marah, kalaupun ada kecil sekali. Pada umumnya semua patuh, tidak boleh ibadah, ya sudah. Ya. Ini sebuah kejadian yang sungguh tidak dapat kita duga, tidak dapat kita pikirkan sebelumnya. Dan kita tiba-tiba mengalaminya. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi wabah ini. Tidak ada seorang pun, sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun. Maka itu sebabnya protokol atau prosedur kesehatan harus diberlakukan. Nah, ini sebuah contoh nyata bagaimana gereja, bagaimana kita berada di tengah-tengah dunia yang berubah begitu cepat. Dan kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita berada di tengah-tengah dunia yang berubah terus-menerus, maka tidak gereja juga harus terus mengalami perubahan. Sebab jikalau tidak demikian, maka gereja bukan hanya tidak mampu untuk menyuarakan suara Tuhan, tetapi juga sangat mungkin gereja akan mengalami kepunahan. Ya, ini kan pertanyaan yang seringkali menakutkan banyak orang. Mungkinkah gereja itu akan punah? Mungkinkah gereja suatu saat akan lenyap? Terus yang saya kasihi, jikalau itu juga menjadi pertanyaan dan pergumulan kita, maka sangat menarik karena kita saat ini diperhadapkan pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid yang kemudian diwakili oleh Petrus. Singkat saja apa yang ditekankan di sana. Ada 2 hal yang ditekankan di sana di dalam percakapan itu, yaitu yang pertama adalah pernyataan para murid. Pengakuan para murid yang diwakili oleh Petrus yang mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan hal yang kedua adalah penegasan dari Tuhan Yesus sendiri. Di atas batu karang inilah jemaatku akan kudirikan. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus yang saya kasih, kita mari lihat secara sepintas apa yang 2 hal yang ditekankan ini. Yang pertama, justru saya mau berbicara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dan menggali apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang Petrus. Di atas Petrus inilah jemaatku akan kudirikan. Pertanyaannya, betulkah gereja Tuhan berdiri atas dasar seorang manusia sehebat apapun orang itu? Kata batu karang aslinya dalam bahasa Yunani memang Petra. Petrus itu juga berasal dari kata Petra. Dan ini kemudian banyak orang yang menjadi salah pemahaman bahwa gereja berdiri di atas seorang manusia yang bernama Petrus. Padahal tidak demikian. Tuhan Yesus sebenarnya menunjuk pada perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, khususnya kalau kita membaca Mazmur, kita akan menemukan banyak sekali ungkapan dan istilah batu karang. Batu karang sebagai tempat berpijak yang kokoh, teguh dan kuat, tidak tergoyahkan. Dan siapakah batu karang yang seperti itu? Tidak lain adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus
mengingatkan para murid bahwa jemaatku akan kudirikan di atas dasar Allah sendiri. Allah itu yang menjadi dasar dari gereja. Dan jikalau demikian maka Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan batu karang? Bukan Petrus, bukan seorang manusia sehebat apapun. Tetapi di atas dasar Allah sendiri. Dan kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan pengakuan iman dari Petrus. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan sekedar sebuah rumusan dogma yang biasa diajarkan di katekisasi. Bukan sekedar itu, tetapi sebuah pengalaman yang melahirkan pengakuan. Dan kemudian pengakuan ini mengandung konsekuensi. Ada tuntutannya. Jikalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, maka tidak panggilan kepada kita adalah ikutilah dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian juga mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jikalau tidak demikian, ia tidak layak untuk mengikut aku. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan iman ini bukan hanya sebuah rumusan yang dihafalkan di luar kepala, tetapi harus diresapi, dihayati, dihidupi. Sehingga kemudian mendorong gereja untuk senantiasa mengikut Tuhan, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus dan para murid ini, dua hal yang perlu kita renungkan bersama, baik sebagai pribadi, orang beriman, orang Kristen, maupun juga sebagai gereja. Sebagai GKI yang masih terus berjalan di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Jangan takut pada perubahan. Kenapa? Selama kita sungguh-sungguh berdiri di atas dasar Allah. Selama kita sungguh-sungguh mendasarkan diri kita pada Allah. Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya dasar kehidupan kita. Jangan pernah takut pada perubahan. Karena kita berdiri di atas batu karang yang kokoh, yang teguh dan kuat. Yang tidak tergoyahkan oleh gelombang dunia ini. Allah itulah satu-satunya andalan bagi kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Dan jangan takut pada perubahan selama kita sungguh-sungguh memegang teguh keyakinan bahwa Yesus itulah Mesias, anak Allah yang hidup dan juru selamat dunia. Juru selamat bagi kita semua yang memimpin, menyertai, memelihara dan melindungi kehidupan kita. Yang juga memberikan jaminan keselamatan kepada kita semua. Jangan takut pada perubahan, dunia terus berubah. Tetapi Allah kita tetap setia mendampingi, memelihara kita. Ia juga yang terus-menerus menuntun gerejanya berjalan di tengah-tengah dunia ini, melakukan setiap panggilannya. Hal yang kedua saudara yang saya kasihi, perubahan menjadi sebuah keharusan. Seperti yang tadi saya katakan, karena kita berada di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Dan perubahan itu hanya mungkin jikalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Memiliki kesediaan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang saya kasih, jikalau kita tidak memiliki kerelaan untuk menyangkal diri dan memikul salib, kita akan merasa bahwa kita sudah paling benar. Kita merasa sudah paling baik. Dan kalau orang sudah merasa paling benar dan paling baik kan tidak perlu berubah. Ngapain berubah? Wong gini aja sudah paling baik, paling benar. Justru Tuhan Yesus mengajarkan menyangkal diri dan memikul salib. Itu berarti bahwa kita merasa, kita harus selalu menghayati dan merasa bahwa kita perlu terus memperbaiki dan memperbarui diri.
Kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, oleh karena Rasul Paulus mengatakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah, dan itulah pembaharuan budi. Setelah mengalami pembaharuan budi, sesuai yang saya kasih, pembaharuan budi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah metamorfose. Baik, gambaran yang kita kenal itu adalah kupu-kupu, ya, dari telur, larva, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Itu sebuah perubahan yang luar biasa. Penyangkalan diri dan memikul salib akan memampukan kita untuk terus berubah. Tetapi sesuai yang saya kasih, tentu saja perubahan itu bukan sembarang perubahan. Melainkan perubahan yang berusaha terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah yang belum kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau asal berubah, ada banyak gereja yang asal berubah. Malah makin lama makin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai yang saya kasihi, bukan perubahan, sembarang perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi berubah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berubah untuk menjadi semakin dekat dengan Kristus, sejalan dengan kehendak Kristus. Maka jikalau gereja terus melakukan hal ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sungguh menjadi kenyataan. Alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, informasi sebentar, mengingatkan jikalau nanti ibadah telah usai, mengingatkan agar saat keluar jemaat tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, nanti akan dipandu oleh petugas. Dan dimohon tidak berkerumun di teras atau di parkiran, dimohon segera meninggalkan gereja. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh menyelenggarakan kebaktian tatap muka. Kebaktian yang telah kami rindukan bersama. Karena selama kurang lebih 5 bulan kami tidak bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk beribadah di tempat ini. Tetapi pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya ibadah tatap muka ini dapat terus kami berlangsungkan untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan Tuhan senantiasa menjagai kami semua. Memberikan kepada kami kesehatan agar supaya kami dapat melakukan aktivitas ibadah kami. Tetapi juga aktivitas-aktivitas yang lain di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah
yang sedang menyerang dunia ini. Mampukanlah baik itu pemerintah, bangsa-bangsa, maupun juga para ahli, tenaga medis untuk dapat segera menemukan obat ataupun vaksin yang dapat mengatasi wabah ini. Lindungilah juga setiap kami ya Tuhan di dalam aktivitas kami. Karena kami harus tetap bekerja, kami harus tetap melakukan berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab kami. Tetapi ya Tuhan, lindungilah kami supaya di dalam kami mengerjakan dan melakukan aktivitas-aktivitas kami tersebut, kami tidak tertular COVID-19. Bapa di dalam surga, kami doakan untuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya oleh karena wabah ini. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami doakan mereka yang saat ini sedang di dalam perawatan. Biarlah Tuhan memberkati pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh kepada anak-anak-Mu ini. Sehingga mereka juga boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan menyempurnakan doa kami ini. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan, dapat juga dengan cara transfer ke rekening GKI Sangkra Solo, atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar atau kertas yang ada di depan tempat duduk saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan, agar menjadi alat saluran berkat bagi sesama dan dunia ini, melalui karya pelayanan gereja kami. Kiranya Tuhan berkenan selalu memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan, anak-anak kami juga, dan kesehatan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sudahkah yang terbaik diberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan kekal? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sembah. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, diteguhnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Amin. Marilah kita bergerak satu menjadi gereja yang terus membaharui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Bergeraklah satu, bergeraklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, ringanganmu berat, umat
selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segala dan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Sekarang pulanglah, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya tidak berdiri di depan pintu, melainkan pamit dari tempat ini. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita dan terus berdoa supaya wabah ini bisa segera berlalu. Untuk keluar sekali lagi akan dipandu oleh petugas, mohon mengikuti panduannya. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat pulang. Bersatu